Hola teman-teman penikmat film. Gila sih, Buang Kino emang lagi produktif banget ya. Tahun ini aja udah ngeluarin film ketujuh, dan kali ini judulnya agak panjang. Mariam, Janji dan Jiwa yang Terikat. Dari judulnya aja udah kebayangkan vibes-nya. Serem, mistis, dan banyak dramanya pasti. Tapi, apa film ini cuma sekedar horor-hororan doang, atau ada sesuatu yang bikin dia beda dari horor lokal biasanya? Nah, gua bakal cerita ke kalian kenapa film ini berhasil bikin gua merinding sekaligus. Kasian banget sama karakternya. Lo pernah ngerasa ada hubungan yang begitu kuat sampai bikin hidup lo kayak dikekang? Nah, coba bayangin kalau ikatan itu bukan sama manusia, tapi sama jin. Bukan jin biasa pula, tapi raja jin yang obsesif banget. Jadi film ini diangkat dari podcast Lentera Malam yang judulnya Belenggu Jin Kafir. Yes, kisah nyata bro, makanya vibe seramnya tuh dapet banget. Opening filmnya langsung unik banget. 15 menit pertama pakai format hitam putih. Dan bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi bener-bener bikin kita ngerasa claustrophobic, sumpek, nggak nyaman. Gua pribadi suka banget sama openingnya. Efektif banget bikin kita kebawa ke masa kecilnya Mariam yang, bro, penuh teror. Salah satu scene yang bikin gua mikir, anjir ini fresh banget, adalah waktu Mariam kecil di Rukyah. Dari situ aja udah kelihatan gimana traumanya ke bawah sampai dia dewasa. Dan ini bukan sekadar horor yang ngejual penampakan doang, tapi lebih ke horor psikologis. Teror yang nggak kelihatan, tapi nusuk ke kepala lo. Awalnya gue skeptis, takutnya film ini jatuh ke pola horor Indonesia yang gitu-gitu doang. Tapi ternyata beda. Teror jinnya nggak narsis, nggak muncul tiap 5 menit buat ngejump scare. Lebih low profile, malah bikin gue jadi fokus ke ceritanya Mariam. Dan yang gokil, gue tuh sampai bisa ngerasain sakitnya Mariam. Dari kecil dibully, dianggap aneh, ditinggalin orang-orang, bahkan ketika dia punya hubungan sama cowok pun, tetap aja jinnya cemburuan dan toksik banget. Di titik ini gue mikir, wah, ini bukan sekadar cerita jin sama manusia, tapi metafora toxic relationship yang banyak kita temuin di dunia nyata. Obsesif, posesif, gue selalu ada buat lo, kalau nolak gue. Wah, familiar banget kan? Jadi film ini tuh bukan cuma nakutin, tapi juga bikin lo mikir. Secara teknis, gue acung jempol. Cinematography clean, color gradingnya fresh, sound design juga juara. Bisikan-bisikan jinnya beneran bikin bulu kuduk merinding. Clarissa Taufan sebagai Mariam, solid banget. Lo bisa ngerasain desperation, ketakutan, sampai hopelessnya. Pas kerasukan, auranya beneran beda. Pas lagi hancur mental, ekspresinya nusuk. Shakwina Medina yang jadi Mariam kecil juga kuat, bikin flashbacknya makin emosional. Chemistry Mariam dengan Farhan, ustadz muda yang coba bantuin dia, sebenarnya punya potensi lebih dalam. Sayangnya, bagian itu agak tipis. Kalau lebih dieksplor, keputusan Farhan buat nikahin Mariam, biar jinnya bisa lepas bakal lebih greget. Tapi jujur gue harus bilang, film ini masih punya beberapa kelemahan. Di pertengahan, alurnya sempat repetitif. Gangguan, kayak muter-muter tanpa banyak perkembangan karakter. Jump scare ada yang kerasa kebanyakan juga. Dan subplot soal hubungan Mariam sama ustadz muda, Farhan, sebenarnya punya potensi banget buat lebih emosional. Tapi sayangnya cuma digali di permukaan. Padahal pas Farhan mutusin untuk nikahin Mariam demi ngusir jin, kalau emosinya lebih dalam, penonton pasti lebih ikut ngerasa yes, itu solusi yang tepat. Walau begitu, buat gue ini salah satu film horor terbaiknya Kinoy tahun ini. Lebih rapi, lebih emosional, dan lebih berani main di psikologis daripada sekadar menakut-nakuti. Gue awalnya skeptis, tapi pulang dari bioskop malah kepikiran terus. Gimana kalau bener ada manusia yang dibelenggu janji sama jin sejak kecil? Apakah film ini sempurna? Enggak. Tapi jelas lebih bagus dari beberapa karya Kinoy sebelumnya. Dan buat gue pribadi, ini salah satu horor religi yang paling berkesan tahun ini. Tapi overall, buat gue Mariam, Janji dan Jiwa yang Terikat ini salah satu horor lokal terbaik tahun ini. Fresh, emosional, sekaligus serem. Kalau lo bosen sama horor yang cuma jualan hantu lompat-lompat, film ini wajib lo coba. Gua kasih nilai 7 dari 10 karena walaupun ada beberapa repetisi, tapi vibes dan pesan yang dibawa film ini gokil sih. Dan kalau lo udah nonton, tulis dong pengalaman lo di kolom komentar. Karena gue yakin pengalaman tiap orang setelah nonton ini bisa beda-beda.
Ada yang lebih takut, ada yang lebih kasihan, ada juga yang mungkin malah ngerasa relate. So itu dia review dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan review horor seru berikutnya. Sampai ketemu di review film selanjutnya. See you di konten berikutnya guys. Bye-bye.